Seorang pria sedang membuka pintu rumahnya ketika tiba-tiba sebuah anak panah menancap tepat di depannya. Pada anak panah itu ada secari kertas bertuliskan, "Jika kau menembakkan pistol di dalam keranjang itu ke udara, seorang pria misterius akan menanggung biaya sewa rumahmu selama setahun." Tawaran itu terdengar terlalu menarik untuk diabaikan. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat pistol, mengisinya, dan menembakkannya ke langit. Di tempat lain, hampir bersamaan waktunya, seorang pengemudi baru saja duduk di balik kemudi ketika ia melihat sebuah catatan kecil tergeletak di dashboard. Begitu kau mendengar suara tembakan, segera melaju menuju Jewelry Avenue. Pria misterius akan melunasi cicilan mobilmu. Ia hanya tersenyum sinis, menganggap itu gurauan aneh, lalu melemparkan catatan itu keluar jendela. Tapi saat ia menurunkan kaca, setumpuk uang tunai tiba-tiba jatuh ke pangkuannya begitu saja. Beberapa detik kemudian, terdengar letusan senjata dari kejauhan. Tanpa ragu, ia langsung menyalakan mobil dan tancap gas ke lokasi yang disebutkan. Sesampainya di Jewelry Avenue, seorang pria bertampang keras penuh bekas luka masuk begitu saja ke dalam mobil. Tanpa basa-basi, ia mengambil secari kertas dari jok, lalu masuk ke toko perhiasan. Pesan dalam kertas itu tegas dan mengintimidasi. Kau punya 5 detik untuk mengisi tas ini dengan semua berlian, atau 2 pria berotot di dekatmu akan meledakkan bom yang mereka bawa. Ia memasukkan semua berlian yang ada ke dalam tas, tanpa menyadari bahwa 2 pria berotot itu sebenarnya hanya berdiri sebagai pengalih perhatian. Beberapa menit kemudian, kurir berdatangan untuk mengambil tas berisi berlian. Barang-barang itu dimasukkan ke bagasi mobil si pengemudi, dan ia diperintahkan untuk kembali ke titik awal. Saat ia tiba, seorang pria kacamata hitam sudah menunggu. Ia membuka bagasi, mengambil semua berlian, dan memindahkannya ke dalam mobil sport mewah. Tak lama setelah itu, semua orang yang terlibat digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang saling mengenal. Bahkan, tidak ada yang menyadari bahwa mereka baru saja dijadikan pion dalam aksi perampokan besar-besaran. Tanpa jejak, tanpa tersangka utama, kepala kepolisian hanya bisa mengerutkan dahi saat menatap pria terakhir yang mengenakan kacamata hitam. Namun pria itu berdiri tenang, karena tugasnya hari itu hanyalah satu hal, membawa tas